Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Kembali lagi di pelajaran Al-Islam. Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Al-Islam kali ini. Di pertemuan video kita kali ini Bunda masih membahas bab ketiga kita, yaitu tentang iman kepada Allah. Nah, teman-teman, masih membahas iman kepada Allah, masih membahas kepercayaan kita kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah. Yang kita akan bahas adalah iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum Bunda bahas lebih dalam lagi, Bunda mau ajak teman-teman untuk nyanyi. Nyanyi rukun iman. Boleh diikuti di rumah ya teman-teman. Tentang rukun iman. Nah, karena kita kita masih membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Tapi Bunda mau ajak teman-teman nyanyi. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, 4 kepada Rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar, 4 kepada Rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Sekali lagi ya, teman-teman yang pernah dengar boleh ikutin di rumah. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, 4 kepada Rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar, 4 kepada Rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Baik teman-teman, itu adalah rukun iman yang wajib kita sebagai seorang muslim mempercayai semua rukun iman. Itu tandanya jika kita beriman, berarti kita mempercayai semua rukun-rukun tersebut. Nah, kita akan bahas pertemuan kita masih iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tujuan kita, teman-teman, mengetahui arti iman kepada kitab-kitab Allah dan nama-nama kitab Allah, kemudian mengetahui nama-nama nabi dan rasul penerima kitab-kitab Allah, kemudian mengetahui contoh perilaku sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik. Pasti teman-teman sudah banyak yang masih ingat ya, apa saja kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada surat yang kita pernah bahas minggu lalu, yaitu surat An-Nisa. Ya, teman-teman. Ya, Bunda akan bacakan, teman-teman juga boleh bantu baca di rumah jika teman-teman bisa membaca atau qiraatnya sudah pandai. Nah, ini surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dari surat An-Nisa ayat 136
6 ini yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa jika kita tidak mempercayai semua iman, semua rukun iman yang ada di Islam ini tidak mempercayai semuanya, berarti kita termasuk orang yang tersesat sangat jauh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi pengertian kitab-kitab Allah ini adalah kitab itu berasal dari kata katabah. Apa teman-teman? Katabah, yang artinya menulis. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dan kitab Allah berisi kumpulan dari wahyu-wahyu Allah. Wahyu Allah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi kitab itu artinya tulisan yang isinya wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada para pilihan nabi dan rasulnya Allah, dipilih beberapa untuk menerima kitab-kitab Allah yang berisi kalam-kalam Allah sebagai pedoman juga untuk kaum nabi tersebut, nabi pada zamannya. Nah, teman-teman, nabi yang pertama yang menerima kitab Allah adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab penutup, kitab penyempurna yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad juga sebagai nabi yang terakhir, penutup para nabi. Ya, nah dari kitab Al-Quran yang diturunkan terakhir untuk kita semua, Al-Quran juga sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul pilihannya. Al-Quran menjadi penyempurna, teman-teman, penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya seperti Injil, Taurat, Zabur. Nah, kebenaran Al-Quran ini akan terjaga sampai akhir zaman nanti, teman-teman. Jadi masih terjaga kebenarannya, insya Allah tidak akan tertukar, insya Allah tidak akan berubah, kecuali jika memang ada Al-Quran yang dirubah, itu adalah orang yang tidak menyukai Islam yang merubah Al-Quran tersebut, teman-teman. Baik, Allah juga memberikan suhuf, teman-teman. Ternyata selain ada kitab, ada suhuf juga. Suhuf itu apa? Suhuf adalah berarti lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi beda lagi ya. Suhuf yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa menerima dua ya, teman-teman, suhuf dan kitab Allah. Baik teman-teman, secara garis besar kitab-kitab Allah meliputi beberapa hal, apa saja? Yaitu tentang ajaran tentang tauhid keesaan Allah. Secara garis besar semuanya ya, kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada beberapa nabi isinya hampir sama. Mengajarkan akidah, hukum-hukum dan peraturan Allah, berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah, memuat perintah dan larangan Allah, lalu berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran iktibar, kisah kisah Nabi Lut, kaumnya yang dimusnahkan oleh Allah, kisah kaum Samud, beberapa banyak kisah ya teman-teman juga sudah pernah belajar di kelas 3 dan kelas 2, kelas 1 juga ada. Itu sebagai pelajaran untuk kita mengambil pelajaran penting dari kisah-kisah para nabi terdahulu. Nah, nabi penerima kitab-kitab Allah, ada Nabi Musa, kitab Taurat, isinya apa? Kitab Taurat Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Tursina. Lalu isi kitab Taurat berisi keesaan dan janji hukum ancaman Allah serta memberi keterangan tentang datangnya Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kayaknya mayoritas dari kitab-kitab sebelumnya menerangkan tentang adanya Rasul terakhir dan menjadi penyempurna kitab-kitab yang lain. Itu
Nabi Muhammad SAW. Lalu kitab Zabur berisi tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab ini tidak menerangkan hukum agama, teman-teman. Lalu suara merdu Nabi Daud ketika membaca Al-Quran sangatlah indah, sangat merdu. Ya, nah ini Bukit Tursinanya, teman-teman. Terus ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Tursina di daerah Mesir, ya. Kemudian Nabi Isa menerima kitab Injil, apa saja isinya? Berisi perintah untuk selalu berbuat baik, juga menerangkan akan datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nah, banyak juga nih teman-teman, diterangkan juga di dalam kitab Injil, Taurat, bahwa akan ada Nabi terakhir penyempurna agama, penyempurna dari kitab-kitab yang lain, dan penutup para Nabi. Jadi tidak ada lagi Nabi selain yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jikapun Anda berarti itu namanya Nabi palsu, ya. Oke, dan Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Isinya sangat-sangat bermanfaat dan menjadi pedoman kita semua, teman-teman. Jadi sesekali boleh teman-teman baca isi arti dari Al-Quran. Lalu kitab suci terakhir. Nah, ternyata kalau kita mempercayai kitab-kitab Allah, kalau kita mempercayainya ada contoh perilakunya. Kalau kita benar-benar mempercayainya, kita meyakini bahwa kebenaran kitab Allah itu benar-benar hakiki. Lalu meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Ya, jadi tidak dari Al-Quran atau kitab-kitab yang lain tidak akan berbeda. Ya, kita percaya bahwa kitab-kitab Allah itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Kemudian membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah dan mempelajarinya dan mendalami Al-Quran. Niat karena Allah, insya Allah kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala jika kita mempelajari Al-Quran. Kemudian mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran, teman-teman. Lalu serta mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Semuanya banyak hukum-hukum, peraturan, ancaman, semua diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Adalah larangannya banyak, teman-teman. Kemarin kita sudah bahas juga, ya. Lalu mempedomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Itu jika kita benar-benar meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya dan hakiki. Nah, terima kasih teman-teman. Cukup sekian untuk materi kita bab ketiga ini. Teman-teman boleh baca lagi di bukunya. Dan setelah ini teman-teman boleh menjawab soal latihan di buku halaman 41 dan 42. Nanti kamu dikabarkan di grup WA. Terima kasih. Saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Rubi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.